Halo, perkenalkan, nama saya Marianto Mano, NIM 20120045, Prodi Teknik Informatika Strata 1, kelas A, semester 3. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan Node.js dengan efektif. Pada Node.js juga memiliki nama itu read, eval, print, dan loop, atau mempunyai singkatan REPL. Dari keempat ini juga memiliki fungsinya masing-masing. Dari read itu fungsinya untuk membaca masukan inputan kode JavaScript. Eval itu mengevaluasi kode yang telah dibaca. Print mencetak hasil, dan looping itu yaitu berfungsi untuk mengulang 3 langkah yang sudah ada, yaitu read, eval, dan print. Node.js juga dapat digunakan atau dapat kita buat menggunakan aplikasi command prompt. Cara menggunakannya itu kita buka command prompt dulu. Kita sini kita ketik node, lalu kita enter. Sudah masuk pada Node.js nya. Sini kita masuk pada bagian yang pertama, itu tentang menulis ekspresi. Bagian ekspresi itu untuk menyimpan nilai, dan juga dia memiliki beberapa contoh yang akan saya buat. Itu saya buat 2 contoh saja. Yang pertama itu 2 tambah 2 langsung muncul hasilnya dengan sendiri, itu dalam bentuk ekspresi. Kita lanjut contoh yang berikut, itu kita beri contoh 5 tambah 9. Muncul 14 hasil dari 5 tambah 9. Lalu kita enter lagi, kita ketik console.log buka kurung ketik 2 node.js, lalu kita tutup kurung, kita enter. Kita lanjut lagi pada under file-nya, itu kita ketik var x sama dengan 5, lalu kita enter. Lanjut lagi var i, lalu kita enter. Lanjut lagi kita ketik for buka kurung i sama dengan 0 titik koma hasil x titik koma hasil x titik koma i plus tutup kurung, kita ke kurung kurawal, kita console.log buka kurung i tutup kurung balas tanda petik kurung kurawal, lalu kita enter. Kita lanjut lagi. Contoh yang berikut itu dalam bentuk perkalian. Kita berikan contohnya itu masih dalam bentuk ekspresi. Contoh 5 dikali 2 hasilnya 10. Contoh yang berikut lagi, kita 3
dikali 3. Oke, itu masih dalam bentuk ekspresi. Lalu dalam bentuk underscore juga. Oke, kita lanjut pada bagian yang itu kita menggunakan tanda underscore. Masuk pada komponen sudah masuk, kita ketik node, lalu kita enter. Sudah masuk pada bagian Node.js nya. Kita menggunakan tanda underscore itu punya fungsi untuk menyimpan nilai terakhir, menyimpan nilai terakhir yang sudah kita buat. Misal contohnya 2 dikali dengan 7, hasilnya 14. Itu 14 itu nilai terakhir atau disebut underscore. Kita buat contoh mirip, kita buat 3 dikali 8, hasilnya 24. 24 itu underscore-nya atau nilai terakhirnya. Kita enter lagi, kita ketik console.log buka kurung tanda petik 2 node dot node.js kita balas tanda petik lah, kita tutup kurung, lalu kita enter. Oke, nah masuk, kita ketik lagi var x sama dengan x sama dengan 5, lalu kita enter lagi, ketik var i, kita enter, kita ketik for buka kurung i sama dengan 0. Lanjut ya, for buka kurung i sama dengan 0 titik koma i kecil x titik koma i plus plus balas kurung, kita buka kurung kurawal, kita ketik console console.log oke, lalu kita enter. Oke, untuk pada tanda underscore akan muncul seperti ini. Kita buat lagi contoh untuk mengetahui hasil akhir atau underscore-nya. Kita buat 4 atau 5 dikali dengan 4, hasilnya 20. 20 itu sebagai underscore atau nilai akhir. Contoh yang berikutnya 3 dikali 9, hasilnya 27. 27 sebagai underscore-nya atau hasil akhirnya. Atau kita berikan contoh, kita buat seperti contoh berikutnya lagi, kita ketik underscore, itu muncul underscore-nya, kita kali dengan underscore lagi akan muncul 727, berarti
27 dikali 27. Oke, contoh yang berikutnya lagi kita buat underscore-nya lagi dikali 3, hasilnya 2187. Itu dalam mode tanda underscore. Tanda yang berikutnya lagi itu menggunakan variabel. Oke, kita lanjut pada bagian begitu menggunakan variabel. Ulang dari node enter, sudah masuk. Kita menggunakan variabel lagi. Variabel ini juga atau var untuk memanggil hasil yang kita butuhkan. Misalnya 2 dikali 2, hasilnya 4. Hasil yang kita butuhkan itu 4. Contoh yang berikutnya lagi itu misalnya 3 dikali 5, hasilnya 15. Enter, kita ketik konsol log buka kurung ketik 2 node.js balas petik tutup kurung, lalu kita enter. Kita ketik di sini var x sama dengan 5, lalu kita enter. Lagi var i, lalu kita enter. Ketik for itu buka kurung i sama dengan 0 titik koma i kecil x titik koma i plus balas kurung, kita buka kurung kurawal konsol log buka kurung i tutup kurung balas kurung kurawal, lalu kita enter. Oke, kita enter. Kita masukkan contoh yang berikut itu 9 dikali dengan 2, hasilnya 18. Kita menggunakan variabel atau kita panggil hasil yang kita butuhkan. Contoh yang berikutnya lagi 4 kali 9, hasilnya 36. Oke, kita masuk contoh yang berikutnya lagi, kita buat dalam bentuk variabel. Kita buka kurung tiga ditambah 2 balas kurung dikali dengan 2 ditambah 2. Kalau kita enter, hasilnya itu. Kalau kita enter lagi, kita buat 20. Contoh yang berikut 23 1, hasilnya 0. Contoh yang berikut itu 12/2. Oke, kita
kita masuk pada bagian berikut, itu bagian perintah yang terdiri dari beberapa baris. Itu kita tinggal lanjut saja, kita enter dan node enter. Oke, lanjut lagi masuk pada bagian yang berikut, itu menggunakan perintah yang terdiri dari beberapa baris. Buat nodenya dulu, node enter. Sudah masuk pada node JS nya, kita mulai mengetik var a sama dengan 10, lalu kita enter. Kita ketik lagi if buka kurung a lebih besar 0, tutup kurung, kita buka kurung kurawal, lalu kita enter. Kita ketik lagi konsol dot log kurung a ditambah tanda petik 2 adalah bilangan positif. Balas tanda petik, tutup kurung, lalu kita enter lagi. Kita tutup tanda kurawal yang di atas tadi, kita ketik else, buka tanda petik tanda kurung kurawal, lalu kita enter. Kita ketik lagi konsol dot log buka kurung a tambah tanda petik 2 adalah bilangan negatif, petik 2 lalu tutup kurung. Oke, lalu kita enter. Hasilnya begini. Kita masuk pada bagian yang berikut, itu kita ketik angka 20 adalah bilangan positif. Oke, lalu kita enter. Oke, minta maaf, bukan 20, lihat dari tanda 10 adalah bilangan positif. Oke, kita lanjut bagian berikut lagi. Kita ketik var is sama dengan 1, kita enter. Kita ketik while, buka kurung i lebih kecil sama dengan 3, tutup kurung, buka tanda kurung kurawal lagi,
lalu kita enter. Kita lanjut konsol log kurung ketik 2 baris ke berapa tanda petik 2 ditambah 1, kita tutup kurung. Oke, lalu kita enter. Oke, kita ketik i ++, lalu kita enter, tutup kurung kurawal, kita enter lagi. Oke, sudah masuk pada perintah baris ke-1. Oke, sampai dengan baris yang ketiga. Masuk pada bagian berikut, itu membuat menggunakan fungsi. Kita lanjut lagi pada bagian berikut, itu membuat menggunakan fungsi. Kita masuk, kita ketik nodenya dulu. Sudah masuk pada bagian nodenya, kita ketik fungsi function lalu kita return A ditambah B, kita enter. Oke, kita lanjut pada pembuatan node yang berikut menggunakan objek. Kita ketik nodenya dulu. Node, kita enter. Kita masukkan contoh-contohnya, kita ketik function ditambah buka kurung A, B, balas kurung, buka kurung kurawal, lalu kita enter. Kita return A tambah B, enter, tutup kurung kurawal, kita enter lagi. Kita ketik hasil sama dengan tambah buka kurung 12,34, tutup kurung, lalu kita enter.
Oke, coba ulang-ulang. Hasil sama dengan buka kurung 13,86 balas kurung, enter. Oke, kita ketik lagi hasil, lalu kita enter. Oke, kita buat contoh, kita ketik tambah buka kurung 1,2 balas kurung, enter. Kita lanjut, ketik tambah buka kurung 8,9 balas kurung, enter lagi. Kita ketik var objek var obj sama dengan new, objek buka kurung, kita enter. Oke, kita lanjut lagi, kita ketik lagi objek dot alas sama dengan 3, enter. Ini lagi objek dot tinggi sama dengan 5, lalu kita enter. Oke, masuk ke objek kali luas, oke, lalu kita enter. Oke, masuk pada bagian yang berikut, itu tentang menghentikan terminal REPL. Pada bagian ini kita buat untuk menghentikan terminal REPL. Kita ketik nodenya dulu. Oke, kita ketik A sama dengan 3, kita enter. Oke, berikutnya lagi var B sama dengan 4, kita enter. Kita buat lagi A dikalikan dengan B, lalu kita enter. Lagi 12 dikalikan dengan buka kurung A tambah B balas kurung, lalu kita enter. Bagian atas kita ketik titik exit untuk kita bisa keluar dari terminal REPL. Lalu kita enter. Baik, sudah keluar dari terminalnya. Pada terminal juga mempunyai perintah
perintah-perintah tambahan termasuk dengan Ctrl C itu berfungsi untuk keluar dari perintah yang sedang aktif. Kita tinggal langsung Ctrl C. Berikutnya lagi Ctrl C 2 kali itu keluar dari terminal RMPL. Ada juga Ctrl D itu untuk keluar dari terminal RMPL. Berikutnya lagi Tab itu berfungsi untuk melengkapi perintah yang ditulis. Berikutnya lagi titik help itu untuk bantuan yang dapat dari perintah. Berikutnya lagi titik break itu berfungsi untuk keluar dari perintah dalam beberapa baris. Yang berikutnya lagi titik clear itu berfungsi untuk keluar dari perintah beberapa baris, sama seperti titik break. Yang berikutnya lagi save, titik save spasi nama file itu untuk menyimpan perintah dalam terminal RMPL. Yang berikutnya lagi titik load atau nama file itu berfungsi untuk memuat perintah dari apa yang sudah kita simpan. Yang berikutnya lagi itu keluar dari terminal RMPL, kita tinggal tekan titik exit, itu langsung keluar dari terminal RMPL. Sekian tutorial dari saya, terima kasih.